Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya masih akan sharing seputar Scopus dan seputar publication fee. Nah, untuk publication fee sendiri ini adalah biaya yang harus kita keluarkan sebagai penulis untuk menerbitkan tulisan kita di jurnal Scopus. Nah, saya membuat ada 4 kategori di sini. Nanti coba kita langsung lihat saja. Jadi di sini ada 4 kategori publication fee. Yang pertama ini saya ambil contoh yaitu dari Universal Journal of Education Research. Nah, contoh pertama ini adalah kategori jurnal yang memberikan secara lugas nominal yang harus dibayarkan ketika kita dinyatakan artikel kita dinyatakan diterima dan akan dipublish. Oke, nah di sini coba kita lihat artikel processing fee-nya. Nah, ini artikel processing fee atau processing charge-nya, dia menyebutkan dengan sangat lugas bahwa yang dibutuhkan adalah 290 US dollar. Jadi ini sangat lugas ya teman-teman. Dia butuhnya seperti itu, butuhnya segitu. Dan tidak ada aturan lain atau tidak ada kondisi-kondisi khusus yang membuat dia itu ada variansi nominal yang diperlukan untuk melakukan aplikasi. Contoh yang pertama ini adalah dari Universal Journal of Education Research (UJER). Ini dia adalah G4 baru saja masuk ke Scopus. Contoh yang kedua akan saya contohkan dari Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Nah, dari sini kita akan coba cari publication fee-nya di author guideline. Nah, di sini ada sedikit beda teman-teman, walaupun dia secara nominal lugas juga menerangkan bahwa dia itu membutuhkan uang 450 US dollar untuk publikasi, dan tapi akan ada variannya. Variannya di sini dilihat bahwa ada diskon 100 dolar untuk kolaborasi internasional. Nah, jadi bisa jadi kita hanya cuma membayar 350 dolar ketika kita itu dalam artikel kita itu ada kolaborasi internasional antar peneliti. Jadi misal saya dari Indonesia dan saya mengajak teman saya yang dari Malaysia atau teman saya yang dari Turki untuk melakukan riset, melakukan penelitian. Nah, penelitian ini mungkin penelitian kolaborasi yang nanti namanya tercantum sebagai peneliti atau penulis 1, 2, 3, 4. Itu ada beberapa negara lah di dalam artikel itu nanti akan ada dapat diskon. Nah, ini ada dua variasi, 450 dolar dan 350 dolar jika ini ada internasional kolaborasi. Nah, mungkin jurnal lain juga nanti akan ada yang memberikan semacam diskon atau semacam pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini ada variasi. Jadi kita harus jeli melihatnya. Siapa tahu kita bisa dapat harga yang lebih murah. Contoh kategori yang ketiga adalah saya ambil dari The New Educational Review. Ini adalah jurnal yang skopnya adalah skop pendidikan. Nah, kali ini akan saya coba lihat dia itu berapa untuk aplikasinya. Nah, ini charge-nya dia free ya. Jadi setelah yang pertama tadi memberikan satu kategori pertama adalah memberikan nominal yang jelas untuk biayanya. Yang kedua memberikan beberapa varian nominal dengan ketentuan-ketentuan tertentu, setiap jurnal tentunya beda. Dan yang ketiga ini adalah free. Jadi ada jurnal yang tipe yang tidak meminta untuk biaya untuk publikasi. Selanjutnya adalah kategori yang keempat. Nah, kategori yang keempat ini saya ambil dari International Journal of Inspection dan juga Scopus. Coba kita akan lihat di sini publication fee-nya di Aftercat. Nah, ini. Nah, di sini coba kita lihat kata kuncinya payment. Nah, di sini payment for publication. Nah, jadi IG ini itu memberikan payment for publication-nya itu agak sedikit berbeda dengan kategori 1, kategori 2, kategori 3. Di sini dikatakan we don't normally ask any
fee from international author. Jadi secara normalnya itu dia itu bisa jadi gratis gitu. Tapi jurnal manajemen bisa saja memberikan tarif pada artikel yang masuk, tergantung pada ketentuan khusus atau kajian khusus yang dilakukan oleh jurnal tersebut. Jadi di sini dia tidak memberikan secara gamblang biaya untuk publikasi itu berapa gitu. Tapi untuk dia katakan bisa gratis, bisa nggak gratis gitu. Nah ini jadi cukup cukup membuat peneliti yang memasukkan artikelnya ke dalam jurnal ini kebingungan juga, karena menurut beberapa pengalaman memang untuk jurnal ini memang pembayarannya juga relatif nilainya ya, nominal yang diminta relatif gitu. Nah itu sekian peta dari yang saya lakukan, peta publication fee tipe publication fee. Yang pertama adalah satu tadi, nominalnya jelas. Yang kedua, ada varian nominal tergantung dari kebijakan jurnal. Yang ketiga adalah free, tidak memerlukan pembayaran. Yang keempat adalah dia itu tidak memberikan secara gamblang biaya yang dibutuhkan untuk publikasi di jurnal tersebut. Sekian sharing dari saya tentang tipe publication fee di jurnal Scopus. Terima kasih.